Semoga pengalaman buruk ini tidak menimpa teman-teman yang mau mengganti kunci pintunya dengan model Rayton ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mekanik dagelan, mekanik abal-abal, mekanik kelelawar yang kerjanya di malam hari. Sudah hampir semingguan saya tidak upload video ya, karena secara preferensi penonton itu hampir semua channel YouTube sepi kecuali yang membahas pemilu. Saya juga membahas pemilu, tapi insya Allah ada di channel satunya, karena biar tidak campur-campur terlalu jauh topiknya. Mungkin teman-teman mendengar sayup-sayup suara itu di ujung kampung saya. Ini ada, nggak tahu itu namanya itu bantengan atau kepang ya, saya sendiri kurang tahu. Tapi kata bapak-bapak waktu kumpul tahlil kemarin, yang untuk acara bantengan itu sudah semakin sepi ya, mungkin karena efek dari perolehan suara pasangan yang didukung oleh banteng moncong putih yang anjlok total. Nggak tahu apa hubungannya, tapi katanya bandengannya udah mulai sepi di sini. Kembali lagi ke kepang. Jadi teman-teman, ini saya baru beli kunci untuk pintu mobil saya, karena yang sebelumnya itu memakai ini teman-teman. Udah tangan kiri aja, ini susah saya ini. Pakai Rayton model yang bulat, nah itu ya sudah waktunya gitu aja, sudah sangat umur. Jadi kalau yang bulat menurut saya sulit ya untuk menempatkan itu. Jadi saya pilih yang model baru ini, model kuncinya gepeng. Ini adalah seri apa ya, 900 gitu ini. Doorlock seri 1900. Ini untuk 3 pintu ya teman, 3 pintu. Saya pilih ini karena hanya 2 pintu kan, bagian depan, kiri kanan sama pintu belakang, itu aja. Jadi sebenarnya juga jarang kepake yang 2 itu, pintu kiri sama pintu belakang. Harganya saya beli di Shopee ini 300.000. Insya Allah asli gitu, yang jual pasti bilang asli. Serinya ini Gold Series. Kalau yang di bawah 300.000, misalkan 200.000, kemungkinan besar itu palsu. Ini yang kita peroleh. Yang pertama ini gantungan, sudah enggak model ini, seperti ini, kuno, deso katanya orang sini, deso, padahal ya saya di desa ini. 1 kunci, nanti ada tambahan lagi katanya 4 anak kunci, ternyata hanya 3 ya. Menurut saya memang butuhnya cuma 3. Terus 3 ini mekanismenya, ditambah ini aksesoris, dan ini manual petunjuknya pemasangan. Jadi di sini ada 2 tambahan anak kunci. Terus ada cover, kalau mungkin ketebalan dari pintunya itu berbeda, teman-teman dikasih pilihan ini. Nah ini disediakan 3. Ini untuk penguncinya juga ada 3 pengunci dari rumah kunci ini, dan ini levernya untuk pengaitnya disediakan 3 di sini, tapi di sini juga terpasang 3, tapi beda bentuk ya. Mungkin untuk yang kunci utama aja saya lepas satu persatu ini. Yang pertama ini modelnya panjang, jadi ini bisa kita lepas ya teman-teman dengan melepas snap ring ini untuk mengganti levernya ini. Nah ini juga dikasih cover, tinggal pilih. Kalau mau kurang tebal bisa pakai yang cadangan ini. Ntar yang kedua, nah ini hanya beda posisi aja teman-teman, bisa ditukar-tukar gitu aja intinya. Seperti ini, tinggal arahnya kita sesuaikan. Jadi ada di buku petunjuk kita mau mekanismenya itu seperti apa. Ke kiri itu mengunci atau membuka, dan kebalikannya ke kanan mau dipilih yang membuka atau mengunci. Itu aja, tinggal merubah posisi ini aja. Jadi sebelum mengganti dipastikan dulu seperti buku petunjuknya itu. Ini tertera di buku petunjuk ya, prinsipnya kita pahami dulu bahwa untuk mengunci
itu artinya menarik ke atas, sedangkan untuk membuka adalah menurunkan ke bawah. Makanya di sini untuk model seperti ini yang atas berarti turn key to left to unlock. Untuk membuka berarti harus diputar ke kiri, nah, supaya tuasnya ini naik ke atas. Ntar itu pengunjungnya sudah mulai beberapa yang pulang. Dan kalau ke kanan itu berarti kita mengunci, turn key to right to lock. Nah, ini sebaliknya, kalau posisi seperti ini berarti untuk membuka berarti diputar ke kanan karena dia naik ke atas. Mengunci itu diputar ke kiri supaya ini turun ke bawah. Itu aja prinsipnya teman-teman. Kalau yang levernya ini ada 4 cadangannya, terus di sini juga sudah nancap levernya, 2 sama, 1 berbeda. Nanti kita lihat seperti apa konstruksi yang terpasang gitu teman-teman. Ini juga disediakan 3 yang tipis-tipis, 1, 2, 3. Anak kunci juga 3, sudah saya coba itu bisa untuk membuka semuanya ketiga kunci ini. Untuk tuas pengungkit ini disediakan 3 ya teman-teman, 3 macam. Kalau di sini tertulis 4, tapi di sini hanya dapat 3, nomor 1, 2, 3, masing-masing 2 buah. Ya harusnya kan 3-3 ya. Ini nomor 1 juga ada 2 biji, 1 sudah terpasang. Khusus yang ini cuman 1 aja, ini struknya. Kalau di sini tertulis trunk look boot, it has a longer kicker and hole. Menurut saya justru ini malah lebih pendek ya struknya, karena jarak jari-jarinya sama pusat ini lebih pendek. Jadi gerakan struknya menarik dan menekannya itu lebih pendek, tetapi lebih kuat. Kali ini standar. 3 macam tuas ini yang berbeda adalah sudutnya. Misalkan ini ya nomor 1, nah, dia lebih serong ke kanan. Yang nomor 2, nah, lebih serong ke kiri sedikit. Yang nomor 3 lebih serong lagi ke kiri, lebih lurus ini. Cuman perbedaannya tidak terlalu banyak, dan itu memang bisa kita akali ya dengan menekuk atau meluruskan ini stangnya atau penonjok yang ada di pintunya itu teman-teman. Yang dari jeruji itu bisa kita tekuk atau bisa kita luruskan. Intinya ini disediakan biar kita bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan ini. Kalau tidak mau menekuk-nekuk dari jeruji penonjok itu. Cuman sayangnya teman-teman, ada satu hal yang tidak disampaikan di sini yang membuat jadi masalah besar. Cukup saya saja yang menjadi korbannya teman-teman. Ini sampai pagi tidak selesai karena ada satu hal sepele tapi jadi fatal, yaitu ketika kita melepas ini dengan melepas pengunci ini teman-teman, snap ring ini yang kita lupa, dan memang ya harusnya kita hati-hati. Ini sampai keluar tadi teman-teman, tercabut seperti ini ya, tidak tercabut, bergeser ke sini. Itu kalau mengembalikan harus pas dan sangat sulit. Kenapa? Karena di sini ada pelor dan pir. Ini saya sudah menjadi korban ini, saya nih sampai bengkok pirnya. Saya masukkan tidak tahu kalau di sini ada tempatnya, dan itu memasangnya sangat sulit. Pir itu nanti masuk di sini teman-teman. Terus di atasnya ada pelornya. Ini sudah saya masukkan pirnya, tinggal pelornya. 1 pelor sudah hilang. Jadi udah 2 korban ini. Pir bengkok karena saya tidak tahu ketika saya lepas penguncinya ini, dia keluar ke sana sedikit aja. Tapi waktu membalikan, saya tidak tahu kalau ada pelor dan pir di sini. Fatal ini teman-teman. Ini untuk meluruskan saya harus pakai teknik ini. Dimasukkan ke sini.
Ini adalah pemantik dari water heater dan kita tekan pakai tang. Karena saya betul-betul tidak melihat ternyata di sini ada pelor dan pir. Ya sebenarnya tidak dipasang pun tidak masalah. Cuman kan sayang ini suatu yang sudah dilengkapi harus saya rusak karena salah sendiri. Jadi ketiga-tiganya teman-teman tadi itu terlepas, tapi yang satu pirnya masih selamat. Itu saya pasang lagi kok tidak bisa masuk, ternyata terganjal oleh pir ini. Yang dua ini sudah jadi korban. Ini satunya berhasil saya luruskan tetapi pelornya hilang. Yang ini belum saya luruskan tapi pelornya masih ada. Yang mungkin tidak disebutkan di buku ini, ketika melepas pengancing ini mau mengganti tuas ini sangat harus hati-hati, jangan sampai keluar ke arah sana. Nah, sampai keluar ke sini teman-teman. Nah, seperti ini sudah berarti nanti lepas itu pelornya. Pelor itu nanti ada di sini. Nah, yang cekung ini teman-teman. Waktu masangnya di sini nanti. Bergeraknya hanya sampai sini, sampai sini. Yang sini berlubang. Nah, tadi itu pelor saya masuk ke sini, ketemu satu di sini sama pirnya. Tapi rata-rata pirnya akan bengkok karena saya nggak tahu waktu saya pasang ternyata terganjal pir. Jadi saat pemasangan ini sangat sulit karena kita harus menekan pelor yang ada pirnya, kemudian baru kita masukkan ini segaris dengan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil akhir pemasangan teman-teman. Pastikan saat mengunci itu bisa lurus. Jadi kunci ini ada peloran yang di tengah kemarin itu untuk merasakan kalau pas di tengah terasa celik gitu ya. Kalau peloran kemarin tidak ada, yang belakang hilang itu enggak terasa teman-teman di tengahnya. Jadi anak kunci ini teman-teman dari posisi tengah seperti ini bisa diputar ke kanan 90 derajat dan diputar ke kiri 90 derajat. Tetapi konstruksi di dalam kunci atau di dalam rumah kunci ini tidak bisa teman-teman. Tidak full 180 derajat ya. Dari kiri ke kanan itu kan 180 derajat. Jadi kita kalahkan salah satu. Kalau saya mengalahkan yang membukanya saja, tetapi menguncinya itu harus bisa lurus. Nah seperti ini mengunci. Ini yang bisa dicabut itu ketika seperti ini, ke kiri 90 derajat bisa dicabut, jadi vertikal horizontal ini baru bisa dicabut. Jadi saya mengalahkan ini. Yang menguncinya bisa mendatar, tetapi yang membukanya hanya segini. Ini udah mentok, gak bisa dipaksa karena jarak di dalamnya segitu. Jadi stroke dari pengunci ini memang tidak 180 derajat kalau dilihat dari sini teman-teman. Jadi hanya ya sekitar 90 tambah 30 atau 45 begitu. Jadi saya mengorbankan yang membukanya, tetapi menguncinya mendatar lurus sehingga bisa dicabut. Nah, kalau kita dari kondisi membuka seperti ini teman-teman, nah, tengah ya, dan kita kunci segini, dikembalikan ke tengah, nah, itu artinya dibuka dari dalam bisa. Nah, seperti ini. Tetapi bila kita full sampai mendatar, nah, ini kalau kita cabut dalam kondisi seperti ini nggak bisa. Nah, ini yang paling aman teman-teman. Jadi usahakan kita kalahkan salah satu ya, waktu menguncinya itu bisa dicabut, sedangkan membukanya ya secukupnya aja. Karena ini central lock ya, tentunya memang lebih enak teman-teman ya. Jadi sedikit saja udah ketarik. Tapi intinya yang saya lihat di sini struknya ini tidak 180 derajat. Pasti kita korbankan salah satu. Nah, kalau membukanya kan sedikit saja. Nah ini
Saya tidak tahu kalau yang tidak central lock apakah masih bisa. Setahu saya masih bisa. Jadi saya mengorbankan yang membukanya, tetapi untuk yang menguncinya saya usahakan bisa sampai mendatar supaya bisa dicabut. Nah, ini artinya tidak bisa ditarik. Kalau mengunci hanya di tengah saja, dikembalikan ke tengah seperti ini, masih bisa dicabut. Jadi tadi saya pilih struk yang lebih ke sini, lebih ke bawah. Kemarin pakai nomor 1 ternyata terlalu tinggi. Saya ganti yang nomor 3, bisa lebih ke bawah. Jadi waktu diputar ke atas ini, dia tidak tertarik penuh. Ini masih ada sisa karena dia lebih ke arah jam 2 gitu. Kalau sebelumnya hampir jam 12 gini. Jadi sudah kehabisan, tetapi ini tidak bisa lurus. Mungkin ada yang menanyakan ini, cara membuka ini, tutorial itu banyak pakai kain atau apa. Tapi intinya mungkin masangnya itu sebelumnya ditaruh di sini teman-teman. Ini harusnya di sini, berhenti di sini, ada tonjolan. Jadi ini saya pakai inilah apa, tang snap ring. Ini sebenarnya terlalu jauh, cukup kecil aja teman-teman. Bikin dari kawat yang kaku ya, jeruji, belok sedikit saja untuk menarik keluar. Nah, dari arah sini. Untuk masangnya ya tinggal dipasang dulu seperti ini, tinggal didorong langsung masuk mengunci, karena bagian sini tuh lebih masung. Ini saya tunjukkan yang pintu sebelah kiri, saya kunci tapi saya kembalikan ke tengah, artinya bisa dibuka oleh central lock. Posisi tengah, posisi vertikal, ini bisa kita buka lewat central lock. Oke, sekarang saya kunci lagi tetapi posisi horizontal. Saya buka dulu. Oke, kita kunci secara horizontal. Posisi gini langsung kita cabut. Nah, ini tidak bisa bekerja central locknya. Jadi untuk membuka kondisi seperti ini harus pakai kunci. Tarik kan tidak bisa. Di central lock juga tidak bisa. Nah, dia kembali lagi. Karena ada pirnya, dia tidak akan terbuka karena posisi locknya sudah horizontal. Itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.